Halo saudara seiman, shalom, apa kabar? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang kehidupan saya, di mana Tuhan menolong kita tepat waktunya. Seperti lirik lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa kok waktu Tuhan bisa yang terbaik? Nah, ini kita bicara tentang waktu di mana Tuhan menolong kita. Jadi, kejadiannya seperti ini. Minggu yang lalu, mungkin kurang lebih ya 2 minggu yang lalu sih. Cuma kenapa baru saya ceritakan, karena saya baru mengena kok, oh ternyata sebaik itu loh Tuhan kita. Sebaik itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya dan di kehidupan saudara. Jadi tepat 2 minggu yang lalu saya home care. Kebetulan saya seorang fisioterapis, jadi waktu itu saya home care di rumah pasien saya di daerah Darmo Permai. Kemudian ada pasien lain telepon minta untuk home care juga di daerah Simon Jawar, Surabaya Barat. Jadi dari Surabaya, dari barat ke barat sih. Tapi ya lumayan lah, jaraknya lumayan. Karena waktunya ngemepet banget, sayanya ngebut. Saya naik motor ngebut dan handphone saya taruh di tas ransel punggung yang selerekan bagian atas. Nah, sepertinya ada yang mau untuk mengambil handphone tersebut di selerekan yang atas, karena di punggung nggak terasa kan, kalau di lampu merah kan berhimpit-himpit, dan rasanya di situ dia buka sampai buka hampir 3/4. Nah, mungkin waktu itu Tuhan menyelamatkan saya sehingga nggak jadi terambil. Tapi ujian yang kedua, tas yang sudah terbuka 3/4 bagian tadi itu menimbulkan HP saya jatuh waktu saya ngebut kena ground jalan atau apa ya, semacam garis kejut itu loh. Nah, di daerah sebelum Simon Jawar, di daerah Banyu Urip Surabaya situ, saya ngebut, saya nggak tahu HP saya jatuh, saya nggak tahu. Nah, di belakang saya ada mobil, beliau tahu kalau HP saya jatuh, tetapi dia tidak mengejar saya untuk ngasih tahu HP saya jatuh, tapi diambil. Dia menyelamatkan HP saya di antara orang-orang yang ingin mengambil. Jadi orang-orang rebutan dong HP gitu loh, ya kan. Lumayan lah, Redmi gitu loh, Xiaomi ya, harganya lumayan lah, masih ya di angka 2 jutaan gitu. Akhirnya sampai di rumah pasien, saya kaget loh, tasku kok kebuka, loh handphonenya nggak ada. Kebetulan handphone saya 2, yang jatuh itu yang handphone untuk khusus keluarga, handphone yang untuk bisnis dan juga berhubungan dengan pasien itu saya kantongin kebetulan. Jadi untungnya nggak hilang dua-duanya. Hilang, saya ngomong sama pasien saya, Bu, nggak lihat HP saya. Oh nggak mas, sampai tadi datang tasnya sudah dalam kondisi seperti itu. Saya cek, saya telepon istri saya di rumah, katanya nggak ada, HP-nya dari tadi kamu bawa dari pagi. Jadi saya home care dari satu tempat ke tempat kedua, ke tempat ketiga nggak pulang sama sekali. Jadi handphone itu harusnya benar-benar ada di dalam tas. Bingung dong, panik, waduh gimana ini. Ya bagi saya bukan perkara harga handphonenya ya, tetapi tentang isi yang ada di dalamnya. Ada m-bankingnya, ada BPJS TK, BPJS Tenaga Kerja, ada beberapa akun virtual bank di sana. Jadi ya mau gimana lagi kan, takutnya juga nanti kalau ditemu orang isinya nanti dibuat main-main dan lain-lain untuk kejahatan atau lain-lain. Saya udah berusaha, ya udah deh, ikhlas deh, hilang HP-nya, hilang gitu ya. Tapi Tuhan seperti ngomong ke saya untuk, coba Dion, kamu telepon handphonemu. Saya berusaha, udahlah, udah ikhlas gitu loh, udahlah, nanti mungkin ada rezeki bisa beli lagi. Tapi suara hati saya melalui pesan Tuhan ngomong, ayo telepon HP-mu, telepon. Kemudian saya telepon.
Saya telepon diangkat, langsung diangkat. Yang angkat perempuan. Dia bilang, "Mas, saya tadi lihat HP Mas jatuh. Mas tadi terlalu kenceng di daerah ini. Bener?" "Oh iya, bener lah." Tapi beliaunya tidak begitu saja percaya. Waktu saya disuruh ngambil, saya diminta untuk menelpon handphone tersebut tadi. Terus saya harus tahu isinya apa aja, ya saya tahu dong aplikasinya apa saja. Sampai sidik jarinya kan sidik jari saya juga, fingerprintnya. Jadi akhirnya beliau percaya. Dan yang saya syukuri lagi, mereka nggak mau menerima apapun dari saya. Padahal saya udah siapin ya sekitar adalah pokoknya ada untuk istilahnya ucapan terima kasih. Dan beliaunya benar-benar, "Mas, saya ini kalau niatnya jelek, HP-nya sudah saya jual, Mas. Ini hasilnya lebih banyak ketimbang tips dari Masnya. Tapi saya secara kemanusiaan menghargai Masnya, dan saya tahu kalau HP ini jatuh di orang lain pasti hilang. Jadi saya selamatkan. Saya yakin yang punya pasti telepon, entah istrinya, orangnya sendiri atau siapapun pasti kontak." Seperti itu. Jadi 3 hal yang saya dapat. Tuhan meluputkan saya saat saya mau dicopet. Walaupun pada akhirnya HP saya jatuh, HP saya ditemu dengan orang yang tepat, orang yang baik, orang yang jujur. Yang ketiga, orang tersebut yang baik dan jujur tadi tidak mau menerima tips ataupun ucapan terima kasih dari saya sepeser pun. Waktu Tuhan benar-benar baik sekali menolong saya. Karena apa? Jarak antara HP itu jatuh sampai saya tahu itu hilang, saya telepon ke istri saya, sampai saya telepon dan orang itu mengangkat bahwa HP-nya dia menemukan dan dia simpan di rumahnya, hanya kurang dari 1 jam saja sudah ketemu. Kalau dipikir secara nalar dan logika, nggak akan mungkin terjadi. Di zaman sekarang mana ada orang sebaik itu, Pak. HP, Bu, harga sekitar 2 juta, 3 jutaan loh. Kalau saya nemu, mungkin saya juga tergoda untuk ngejual. Tapi ya enggak lah, itu haknya orang yang punya ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mencontoh orang tadi, walaupun beliau tidak seiman dengan saya, tapi saya melihat ada wajah Kristus di dalam hatinya, wajah kasih terhadap sesama. Jadi begini ya, ketika orang lain saja itu bisa berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Semakin kita sering berbuat baik dengan orang lain, semakin sering pula Tuhan baik kepada kita melalui bantuan-bantuan dari orang lain, seperti cerita saya tersebut. Baik, sekian cerita dari saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, hanya 1 jam, nggak sampai malah. HP saya sudah ketemu, dan itu HP yang untuk keluarga, jadi keluarga nggak akan bingung-bingung lagi kalau ngomongin saya karena HP-nya sudah ketemu. Dan puji Tuhan sampai saat ini HP-nya nggak ada rusak, nggak ada apa, cuma tempered glass-nya sempat baret dan orangnya minta maaf, "Loh Mas, maaf ya tak temukan HP-nya baret." "Oh enggak apa-apa, yang penting itu isinya," dan HP-nya kembali sama saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mampu menunjukkan kuasanya pada siapa saja melalui bantuan siapa saja. Ya, saya percaya Tuhan Yesus juga baik kepada saya, kepada Anda, dan kepada saudara sekalian. Oke, semoga sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Tuhan akan melindungi saudara dalam pendidikan, sekolah, bisnis, kuliah, dan juga rumah tangga saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. God bless you.